Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di hari yang sangat cerah, kita dapat ketemu lagi ya kan. Lalu di sini tuh saya akan menjelaskan atau memberikan gambaran sekilas lah ya mengenai penanaman modal usaha bagi pelaku usaha kecil gitu. Seminar ini tuh bertujuan tuh untuk ya memberikan kalian sedikit tambahan pengetahuan. Oke, langsung saja ya kita akan mulai seminar pada pagi ini. Oke, berikut adalah CV saya, ya kan. Pendidikan D3 Akuntansi IPB, lalu S1-nya di Akuntansi UNS, lalu untuk pengalaman yang pernah saya ikuti itu adalah Effective Leadership di Kewirausahaan Sosial UGM dengan pemimpin ID di batch 3 di tahun 2001. Lalu ada juga tentang soft skill dan leadership development Kewirausahaan Sosial UGM dan dengan SLFL itu di batch 4 di 2021. Lalu ada audit internship di KAP KKSP di tahun 2021. Ada juga internship di Easy Hotel Bogor di tahun 2020 dan yang terakhir ada relawan pajak KPP Pratama Bogor di 2019. Untuk sertifikasi yang pernah saya ikuti itu ada Certificate Accounting Technical for Preparation on Financial Statement based on SAK ETAP 2021. Lalu ada Certificate Middle Accounting Technical 2020. Lalu ada Certificate Corporate Income Tax Level 5 on KKNI 2019. Dan yang terakhir ada program pelatihan terpadu perpajakan brevet A dan B di tahun 2019. Bisa di next. Baik, di materi kali ini tuh saya akan membahas 5. Ada 5 ya. Yang pertama itu ada latar belakang, lalu yang kedua ada teori yang terkait, ketiga ada faktor foreign direct investment, dan yang keempat ada faktor foreign direct investment, yang kelima ada manfaat foreign direct investment. Bisa di next. Baik, kita ke latar belakang ya. Latar belakang dari PMA ke UMKM ini tuh penanaman modal asing atau alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal pembangunan. Nah, yang dimana tuh Indonesia itu PMA-nya itu diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA, merupakan landasan hukum mengalirnya PMA ke Indonesia sejalan dengan perubahan keadaan sosial, politik, dan ekonomi. Diperlukan pula itu peraturan PMA yang mampu mempercepat perkembangan ekonomi nasional. Nah, untuk landasan ini itu merupakan alasan pokok lahirnya UU PMA ini di tahun 2007. Nah, di mana UU PMA ini yang baru disahkan untuk mengatur asas dan tujuan penanaman modal, lalu kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha dan kedudukan, perlakuan terhadap penanaman modal, ketenaga kerjaan, bidang usaha, perkembangan penanaman modal bagi usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi, hak-hak dan kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal,
lalu penyelenggaraan urusan penanaman modal, kawasan ekonomi khusus, serta penyelesaian sengketa dan sanksi. Nah, seiring dengan keterbukaan ekonomi suatu negara, jalan untuk memperoleh dana untuk menutupi pembiayaan pengembangan dan pembangunan suatu negara itu semakin banyak ya. Ya pemerintah di suatu negara itu dapat memenuhi dana untuk pembiayaan pembangunan nasional. Itu selain melalui investasi dalam negeri juga dapat melakukan investasi dari luar negeri tentunya. Nah, untuk investasi asing ini menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar gitu, bagi pembangunan Indonesia ini. Nah, sehingga untuk memicu persaingan di antara negara-negara agar menarik investor dengan menawarkan berbagai insentif. Nah, melalui kegiatan investasi asing langsung ini memberikan manfaat yang sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Nah, sehingga investasi asing itu langsung berpengaruh positif terhadap pembangunan perekonomian suatu negara. Untuk investasi asing ini dapat dibedakan itu menjadi dua ya. Ada investasi langsung atau yang biasa disebut foreign investment, dan ada investasi produk itu tentang menanam usaha di wilayah asing sepenuhnya maupun berpatungan modal dalam negeri. Nah, apakah ada sih yang mengatur tentang penanaman modal asing ini? Ya, ada. Itu namanya singkatannya FDI atau Foreign Direct Investment, yang merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dari suatu negara untuk menanamkan modalnya dengan jangka waktu yang panjang. Nah, ke sebuah perusahaan di negara lain. Nah, sehingga foreign direct investment ini melibatkan dua negara sekaligus. Untuk investasi ini merupakan sebuah cara hukum ya, sebagai pengendali perusahaan host country. Nah, saat ini nih Indonesia itu diberitakan itu menjadi kantor pusat AIIB atau Asia Infrastructure Investment Bank, yang dimana negara-negara tergabung untuk menjadi institusi finansial internasional ini, sehingga dapat dikatakan bahwa negara Indonesia itu berhasil menjadi negara yang sangat potensial untuk mendukung investasi asing. Nah, itu salah satunya ini FDI ini. Nah, Indonesia itu merupakan negara dengan potensi yang sangat tinggi dalam foreign direct investment ini, atau dikarenakan itu banyak sekali faktor-faktor yang menjadi suatu ketertarikan negara asing untuk menanamkan modalnya. Nah, untuk biasanya itu faktor-faktor yang sangat dikenal itu seperti biaya yang murah bisa dicapai di Indonesia oleh pihak asing. Nah, sehingga di Indonesia itu kita sering menemui pabrik-pabrik yang dimiliki oleh negara asing, lalu ada kepemilikan ini sebagai salah satu bentuk FDI-nya. Lalu berikutnya itu terkait teori ya. Untuk teorinya itu dari FDI itu berdasarkan rencana strategis penanaman modal di tahun 2015 sampai 2019 kalau nggak salah ya. Pemerintah Indonesia itu menetapkan sektor prioritas investasinya. Itu yang pertama itu ada infrastruktur, yang kedua ada agrikultur,
ketiga ada industri, keempat ada maritim, kelima ada pariwisata, keenam ada kawasan ekonomi khusus atau KEK ya singkatannya, dan kawasan industri serta ekonomi digitalnya. Nah, sektor-sektor ini nih sangat terbuka untuk penanaman modal asing atau foreign direct investment ini tentunya dengan memperhatikan pedoman investasi yang tercantum dalam peraturan presiden yang nomor 4 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup. Nah, dan bidang usaha yang terbuka dengan di bidang penanaman modal. Lalu apakah ada sih Pak dasar hukum dari FDI ini? Nah, tentu saja ada, dasar hukum itu menurut saja ada. Nah, awal dari FDI di Indonesia ini dilakukan untuk membangun ekonomi di Indonesia dengan cara dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing di nomor 1 tahun 1967. Nah, untuk aturan ini nih sudah disahkan ya dan terdengar oleh negara lain, maka ini merupakan kesempatan untuk menanamkan modal dengan potensi yang baik. Nah, persetujuan untuk investasi asing ini langsung diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang menjalankan aktivitasnya untuk memberikan persetujuan dan izin atas investasi asing langsung. Nah, modal asing ini berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 itu tentang perdagangan telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, yang mana penanaman modal asing ini adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Nah, sehingga tidak penting untuk jumlah persentase kepemilikan saham atas suatu perusahaan patungan atau joint venture. Jika permodalan tersebut walau hanya sedikit saja terdapat modal asing, maka penanaman modal ini disebut merupakan penanaman modal asing dan karenanya investee company tersebut berstatus sebagai perusahaan modal asing. Lalu bertanya-tanya, Pak, apakah ada sih faktor yang mempengaruhi FDI itu? Ada ya, jelas faktor itu pasti ada. Yang bisa kita ketahui ya tentang FDI itu adanya keterbukaan ekonomi antar negara di dunia. Nah, seperti hal ini tuh udah berarti tuh kayak FDI itu tidak lepas akan pengaruh sikap suatu negara terhadap investasi asing. Nah, untuk aliran modal yang dihasilkan di FI itu berubah ya setiap kali terjadi perubahan kondisi di suatu negara dan akan mengubah decision dari investor untuk melakukan operasi bisnis di sana. Nah, beberapa faktornya itu bisa dilihat ya di dalam slide. Ada 4 untuk faktornya itu yang lebih bisa dikata umum dapat mempengaruhi daya tarik suatu negara atas DFI. Itu yang pertama ada perubahan pembatasan. Nah, di mana banyak negara menurunkan pembatasan mereka pada DFI ya, sehingga membuka jalan bagi lebih banyak DFI di negara-negara tersebut. Nah, untuk peluang baru itu mungkin muncul dari penghapusan hambatan pemerintah atas akses masuk FDI. Lalu faktor kedua itu potensi pertumbuhan ekonomi, di mana negara-negara yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar itu kemungkinan
akan menarik DFI karena investor menyadari bahwa mereka mungkin dapat memanfaatkan pertumbuhan tersebut dengan mendirikan lebih banyak bisnis di sana. Untuk faktor ketiga itu tentang penetapan tarif pajak yang dimana negara-negara mengenakan tarif pajak yang relatif rendah pada pendapatan perusahaan. Lebih mungkin untuk menarik DFI. Nah, ketika menilai kelayakan DFI, perusahaan itu mempersiapkan arus kas setelah pajak yang mereka harapkan untuk diperoleh. Lalu yang keempat itu tentang nilai tukar. Nah, untuk nilai tukar ini semakin fluktuatif mata uang suatu negara, maka semakin kecil pula kemungkinan investor tertarik untuk melakukan DFI di negara tersebut. Lalu Pak izin bertanya tentang bentuk forex direct investment itu seperti apa, Pak? Nah, oke. Untuk bentuknya itu penanaman modal asing itu langsung merupakan penanaman modal dalam aktiva di luar negeri yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Nah, contoh investasi asing itu langsung itu termasuk akuisisi perusahaan atas perusahaan asing, pembangunan pabrik manufaktur baru, atau ekspansi perusahaan asing. Nah, ada berapa sih? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama tentang joint ventura, yang kedua ada akuisisi dan merger atau merger, dan ketiga itu mendirikan perusahaan asing baru. Nah, apa sih joint ventura itu? Joint ventura itu merupakan suatu ventura yang dimiliki dan dioperasikan bersama oleh dua orang atau lebih perusahaan. Nah, banyak perusahaan menembus pasar luar negeri dengan terlibat dalam usaha patungan dengan perusahaan yang berada di pasar tersebut. Nah, sebagian besar usaha patungan ini memungkinkan dua perusahaan untuk menerapkan keunggulan komparatif masing-masing dalam proyek tersebut. Keunggulannya dari joint ventura ini, yang pertama itu perusahaan lokal lebih mengetahui struktur dan iklim kegiatan ekonominya. Yang kedua itu meningkatkan dan mengokohkan akses menuju pasar modal di host country dengan posisi perusahaan lokal. Yang ketiga, adanya faktor yang teknologi asing yang meningkatkan efisiensi biaya. Lalu untuk kelemahannya sendiri, yang pertama itu meningkatkan resiko kegagalan jika salah memilih partner. Lalu yang kedua itu memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat antara partner. Nah, berikutnya itu tentang akuisisi perusahaan yang sudah ada. Nah, yang dimana investor ini memberikan DFI seringkali mengakuisisi perusahaan lain di luar negeri sebagai sarana untuk menembus pasar luar negeri. Nah, akuisisi ini memungkinkan investor untuk memiliki kendali penuh atas bisnis asing mereka dan dengan cepat memperoleh sebagian besar pasar asing. Berikutnya itu mendirikan perusahaan asing baru. Nah, di mana perusahaan juga dapat menembus pasar luar negeri dengan mendirikan operasi baru di luar negeri untuk memproduksi dan menjual produk mereka. Nah, seperti akuisisi asing, metode ini membutuhkan investasi yang besar. Untuk kelemahan dari pendirian perusahaan asing baru ini, yang pertama itu jika tidak melakukan analisis pasar atau observasi itu yang konteksnya menyeluruh ya, itu akan meningkatkan resiko kegagalannya, itu udah pasti. Lalu yang kedua itu perusahaan asing baru itu lebih menemui resiko negara akibat pembatasan pemerintah, seperti itu. Lalu untuk manfaat, nah manfaat dari FDI itu ada 3. Kurang lebihnya tuh ada 3. Yang pertama ada meningkatkan keuntungan penjualan, lalu yang kedua ada mempercepat pertumbuhan pasar, dan yang terakhir mengenal teknologi baru. Nah, apa sih meningkatkan keuntungan penjualan itu?
dengan mengambil FDI, maka akan meningkatkan masuknya modal baru yang dapat digunakan untuk membantu mendanai kegiatan usaha yang kekurangan dana. Nah, dengan pelaku usaha mengambil peluang ini, maka akan membuka jalan bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Dan kemudian adanya akses yang terbuka setelah melakukan FDI akan memperluas pasar dan target penjualan memperoleh keuntungan penjualan yang lebih besar lagi. Lalu yang kedua mengenai mempercepat pertumbuhan pasar, itu seperti kayak telah dijelaskan sebelumnya, yang dimana dengan mengambil FDI akan membuka akses untuk memperluas sasaran dan meningkatkan pertumbuhan pasar. Nah, foreign direct investment ini menjadi sarana penting untuk mendapatkan pijakan di pasar internasional yang tengah berkembang secara pesat. Lalu tentang mengenal teknologi baru, di mana masuknya investasi asing itu biasanya disertai dengan transfer teknologi. Para investor ini biasanya membawa pengetahuan teknologi baru ke Indonesia yang lama-kelamaan akan dikembangkan pula di Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, pelaku usaha atau perusahaan dapat berpeluang untuk meningkatkan produksi mereka dan dapat berpeluang untuk memasarkan produknya di pasar internasional. Next, Bang. Nah, sekian pemaparan seminar dari saya. Jika ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand atau langsung on mic ya. Baik, melanjutkan lagi ya dari sesi tanya jawab. Nah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin yang ingin bertanya bisa raise hand ya atau langsung on mic. Jadi persilakan. Saya Vida Kusuma, mohon izin bertanya, Mas. Yes. Apakah pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan kerjasama kepada investor atau PMA untuk sektor pelaku usaha kecil maupun UMKM ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Saya Nisa, izin bertanya boleh ya, Mas? Oke, silakan. Ya, saya mau tahu apakah ada kelanjutannya setelah pemerintah Indonesia itu melakukan kerjasama dengan investor atau PMA terkait pelaku usaha kecil atau UMKM. Terima kasih, Mas. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang bertanya lagi atau cukup dua? Kalau memang tidak ada, langsung akan saya jawab. Baik, terkait pertanyaan tadi dari saudari Ide mengenai soal kerjasama investor dengan UMKM. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa tahu ya, sudah ada berita mengenai kontrak kerjasama antara Indonesia dengan para investor. Nah, terlebih ini khususnya di pelaku usaha mikro. Nah, jadi dalam berita tersebut itu sudah memberikan informasi bahwasannya tentang Pak Jokowi itu melihat secara langsung penandatanganan komitmen kerjasama senilai 1,5 triliun untuk penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, jadi kontrak ini sebesar 1,5 triliun untuk membantu berjalannya UMKM dengan tujuan agar kerjasama ini nih untuk mendorong UMKM masuk dalam rantai produksi global dan berkembang. Nah, lalu untuk Pak Jokowi ini juga berkeinginan untuk usaha mikro ini
bisa kayak menjadi kayak usaha-usaha yang besar gitu ya. Lalu masuk ke pertanyaan ke Mbak Nurhanisa tadi, kelanjutannya seperti apa? Nah, kita sudah tahu ya, kemarin ada sesi webinar terkait UMKM, yaitu Pak Sandiaga Uno selaku Menteri Ekonomi Kreatif itu, dia tentang sharing-sharing bersama UNS ya kemarin itu, mengenai sharing bersama Mas Menteri Penguatan Ekonomi Kreatif dengan pembicara Bapak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu ada Profesor Kuncoro Diharjo, lalu ada juga Profesor Joko Suharjo, dan terakhir Bapak Agung Nur Probohudono. Nah, dari pembahasan webinar kemarin itu ada kerjasama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dengan Universitas Negeri 11 Maret ya. Nah, itu mengenai UMKM, di mana Bapak Sandiaga Uno ini siap untuk memasarkan produk-produk UMKM yang telah bekerja sama dengan pihak UNS. Nah, jadi Bapak ini dia sanggup untuk memasarkan kepada luar negeri, kancah-kancah luar negeri, karena itu juga sangat membantu sekali dari pihak si UMKM, lalu yang bekerja sama dengan pihak kampus UNS, dan itu juga membantu sektor perdagangan ekonomi untuk Indonesia sendiri. Mungkin segitu saja langsung jawaban sambungan dari antara pertanyaan Mbak Fide sama Mbak Nurhanisa Baldan. Mungkin apakah ada tanggapan dari saudari Mbak Fide dan Mbak Nurhanisa? Sudah cukup jelas, Mas, untuk jawabannya. Terima kasih. Ya, baik. Untuk Mbak Nurhanisa gimana? Dari saya juga sudah cukup, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin jika tidak ada yang bertanya lagi, langsung saya cukupkan ya. Saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Mas, atas materinya.